الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kisah para nabi dan rasul yang rutin insyaallah setiap hari Rabu ba'da maghrib sampai isya. Dan kita telah menyebutkan dari awal, di mana kita telah menyebutkan tentang awal kali penciptaan. Kita juga telah menciptakan bagaimana sejarahnya iblis laknatullah. Kita juga telah menceritakan bagaimana iblis dan Adam bapak kita alaihi salam terusir dari surga akibat godaan iblis. Dan kita juga sempat menyinggung sedikit tentang Nabiullah Syith alaihi salam pada pertemuan yang lalu. Maka seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kisah para nabi dan rasul, kita coba ambil beberapa pelajaran yang mungkin terluput pada majelis-majelis sebelumnya, atau mungkin kurang dirinci secara mendalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di mana para ulama, salah satu pelajaran yang belum kita singgung adalah dari kasus Adam alaihissalam memakan buah di dalam surga, dan juga dibandingkan dengan kasusnya tidak mau sujudnya iblis laknatullah kepada Adam, maka para ulama di sini mengembangkan sebuah permasalahan mana yang lebih berbahaya. Mana yang lebih berbahaya antara meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada keharaman. Faham ya Pak? Mana yang lebih berbahaya antara meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada keharaman. Karena setiap muslim maka dia dihadapkan terhadap dua hal. Ketika kita mau beramal, maka jenis amalan kita adalah melakukan atau meninggalkan. Baik. Nah, apabila meninggalkan kewajiban itu dosa, tahu kita. Dan jatuh kepada keharaman, maka itu juga merupakan maksiat, sama-sama dosa. Cuman para ulama menjelaskan mana yang lebih berbahaya, antara ada kewajiban kita nggak mau ngerjain, atau ada keharaman tapi kita jatuh ke dalamnya. Maka pertama, para ulama menjelaskan bahwa yang namanya kewajiban tapi tidak dilaksanakan, kewajiban nggak mau dikerjain, maka itu jauh lebih berbahaya dan lebih menyesatkan. Lebih berbahaya dan lebih menyesatkan. Kenapa? Perbandingannya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia itu sallallahu alaihi wasallam keharaman, yaitu nggak boleh makan buah di surga dari pohon khuld. Cuman jatuh terhadap keharaman. Adapun iblis, Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebuah perintah, yaitu untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi iblis nggak mau sujud. Dari segi dosa, awal kali dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih berbahaya adalah dosa yang dilakukan iblis laknatullah, yaitu di mana dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu sisi. Sisi yang kedua, di mana kalau yang namanya tidak mau menjalankan kewajiban,
dibanding dengan jatuh kepada keharaman, para ulama bilang bahwa kesempatan taubat, artinya besar kecilnya si hamba tersebut taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih kecil apabila dia jatuh kepada keharaman. Lebih besar maksudnya. Lebih besar dibandingkan ada kewajiban dia nggak mau ngerjain. Dan ini kita bisa lihat di mana kayak contoh misalnya yang namanya kewajiban kan ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang puasa Ramadan. Yang namanya keharaman ada keharaman zina, keharaman mencuri, keharaman menzalimi hak orang lain. Nah, apabila kita dapati orang yang melaksanakan kewajiban, dia melaksanakan kewajiban sholat, puasa, zakat, tetapi di lain hal dia maksiat masih jalan, masih sering macam-macam, maka orang kita bisa, ini nyatalah di tengah-tengah kita bahwa taubatnya orang ini masih diharapkan gitu. Mungkinkah minggu depan atau tahun depan, atau nunggu dia umroh dulu atau balik haji dulu. Pokoknya kita masih kayaknya nih orang bakalan tobat suatu hari. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kewajiban, walaupun secara maksiat dia nggak maksiat. Dia mungkin nggak suka khamr, dia mungkin nggak suka judi, dia mungkin nggak suka zina. Tetapi dalam lain hal dia nggak mau sholat. Dia nggak mau sholat. Dia nggak mau sholat atau dia nggak mau puasa. Biasanya kalau kita ketemu orang model begini, sampai mati jarang ada yang tobat. Kenapa? Dari sisi yang ketiga, yang namanya meninggalkan kewajiban, itu ujung-ujungnya adalah masalah kiber, masalah arogan, masalah bangga, masalah ujub. Sedangkan yang namanya jatuh ke haraman itu lebih keterkaitan dengan masalah hawa nafsu. Pengen nyobain, pengen ngerasain kenikmatan yang mungkin cuma sebentar, pengen tahu rasanya seperti apa. Hawa nafsu berbeda dengan yang meninggalkan kewajiban. Sehingga ketika kita ada orang yang mungkin dalam tanda kutip akhlaknya baik, bertetangga, bertutur kata yang baik, segala macam, toleransi apa segala macam, tapi nggak sholat. Pas kita tanya, Mas kok nggak sholat sih mas? Lo sholat kan yang penting hati saya baik. Ah, bukan kiber ini. Kiber itu. Kiber. Yang penting kan hatinya baik. Mas kok nggak puasa? Ya puasa buat apa sih? Yang kalau cuma nahan-nahan gitu, saya juga tiap hari berakhlak baik kok. Subhanallah, itu kiber. Dan kita semua tahu bahwa dosa orang yang kayak gini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dimana orang yang nggak mau sholat, para ulama jelas ijma kekufurannya. Sedangkan orang yang jatuh kepada maksiat, ya itu mungkin sekedar dosa besar. Sekedar dosa besar dan belum jatuh kepada kekufuran. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa yang namanya kewajiban, maka itu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya, itu harus mendapatkan prioritas yang lebih, Pak. Bukan berarti boleh melaksanakan larangan, enggak. Anda bukan ngajarin kayak gitu. Karena yang ideal jelas, yang namanya muslim adalah orang yang berusaha untuk selalu bertakwa. Di mana yang namanya takwa itu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Ini yang ideal. Tentu ini yang ideal. Tapi kadang-kadang dengan mengetahui prinsip ini, kita tuh tahu berbahayanya, kadar berbahayanya apabila kita dapati orang-orang yang kita sayangi mulai meninggalkan kewajiban. Nah, itu hati-hati. Lebih hati-hati daripada orang yang kita sayangi terjerumus kepada keharaman. Itu harus hati-hati gitu. Kayak misalnya ada yang punya anak terus pacaran, hati-hati. Tapi kalau anaknya mulai berani nggak sholat, nah itu jauh lebih berbahaya. Tentunya dua-duanya tetap sama-sama berbahaya. Karena umur kita nggak banyak, Pak. Takutnya bekal nggak cukup. Sehingga jangan boleh ngeremehin, oh kayak begini berarti ya udah maksiat jalan terus. Nggak seperti itu. Baik. Pelajaran kedua yang mungkin belum kita singgung adalah bagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Maka dosanya itu bakalan ngalir sampai hari kiamat. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya,
La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun minha. Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini, maka si Qabil yang membunuh itu bakalan dapat bagiannya, bakalan dapat dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sanna al-qatla. Karena dia pertama kali yang nyontohin pembunuhan. Karena sebelumnya belum pernah terjadi pembunuhan di umat manusia. Di umat manusia belum pernah terjadi pembunuhan sampai si Qabil membunuh si Habil. Disitulah pembunuhan pertama. Dan kalau kita nyontohin yang nggak benar, maka kita juga dapat dosa dari orang-orang yang mengikuti kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Barang siapa yang mencontohkan yang baik, nyontohin yang baik, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah. Maka dia bakalan dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti dia. Begitu juga dengan yang mencontohkan yang buruk. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sesuatu yang buruk, maka dia juga bakalan dapat dosa-dosa dari orang yang mencontoh dia. Gitu. Artinya dari dua pelajaran ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang namanya kesempatan untuk beramal kita nggak panjang. Sehingga kita harus pintar-pintar milih amalan-amalan yang kira-kira kita itu memang the best lah. Karena kita semua adalah berjalan menuju akhirat. Innaka karihun ila rabbika kadhan famulaqih. Setiap dari kita itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam perjalanan, di ujung perjalanan ada bekal yang harus kita siapkan. Ada bekal yang harus kita siapkan. Dan kalau kita mau hitung-hitung, kita jadi orang baik berapa lama sih? Berapa lama gitu? Belum masa SMA, belum masa muda, belum masa, waduh, kalau ingat-ingat diri kita sendiri dulu malu gitu. Ya Allah, kok bisa ya? Gitu. Artinya nggak banyak. Nah, dari kesempatan yang nggak banyak itu, kadang kita itu terkecoh, Pak. Terkecoh dalam artian, oh yang penting Allah kan bilang, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang penting kan ahsanu amala artinya barang siapa yang beramal sesuai dengan sunnah Nabi. Naam, tapi cuma sunnah Nabi ini banyak. Sunnah Nabi banyak dan belum tentu kita mampu mengerjakan semuanya. Ada puasa, ada jihad, ada menjenguk orang sakit, ada mengantarkan mayat ke kuburan, ada sedekah. Ya kalau bisa semua alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap dari kita itu berbeda-beda dan memiliki kemampuan masing-masing. Oleh karena itu pintu surga ada 8. Ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu jihad. Artinya setiap dari kita itu tahu amalan apa sih yang kita emang the best di situ. Tahu. Ada orang yang mungkin kalau disuruh baca Quran gak kuat dia lama-lama. Barang 15 menit udah wah ngantuk ya. Tapi dia tutupi kekurangan tersebut dengan sedekah. Dengan sedekah. Dan orang kita tuh tahu. Tahajud udah setel waker double gak bangun juga. Gitu. Gak bangun. Tetapi kita murah senyum, sering membantu tetangga, berakhlak baik, sehingga ditutupin dan kita semua itu tahu kadar kita. Dan kadang orang juga gak mesti gitu harus jadi ustadz sehingga jadi urutan pertama buat masuk surga. Enggak, siapa yang bilang? Kadang orang diciptakan, kadang kita mungkin memaksakan anak-anak kita, Pak. Wah, anak-anak harus jadi ustadz, harus ngafal Quran, harus ini, harus itu. Padahal dia minatnya gak ke situ. Dan dari segi memori mungkin dia hafalannya lemah. Mungkin dia juga gak minat yang namanya baca buku dari Isya sampai jam berapa, gak kuat lama-lama. Sehingga gak perlu dipaksa. Dan yang namanya sahabat juga tatanan masyarakatnya itu macam-macam. Ada yang pengusaha, ada yang memang orang kaya, ada yang orang miskin, ada yang doyan sedekah, ada yang rajin sholat malam, ada yang memuliakan tamu. Sehingga kita coba kita pikirin deh, kira-kira ada nggak contoh
perbuatan baik yang kira-kira kita bisa lakukan sehingga orang semua bisa ngikutin. Karena ini merupakan amalan yang besar Pak, jariah, ngalir. Gitu. Ada nggak amalan yang memang kita itu konsisten di situ? Melakukannya itu nggak perlu sampai ngeluh gitu. Kadang orang yang puasa Senin Kamis aja, aduh, haus ya, belum ngantor, belum macet. Yang kayak gini mungkin urusan antum mungkin bukan di puasa, coba cari yang lain. Coba cari yang lain amalannya. Atau tahajud. Artinya kita harus pinter-pinter. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya mukmin yang pinter itu tuh kayak gimana sih? Maka kata Rasulullah, dia jawab, yang pertama berakhlak baik. Yang kedua, aktsaruhum lil mauti dzikrah. Yang paling banyak mengingat kematian. Stop di situ enggak. Wa ahsanuhum isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya. Paling baik persiapannya. Nah, kadang kayak kita Pak, kalau misalnya persiapan dalam masalah dunia, itu kita bisa sampai riset berjam-jam. Mau beli rumah misalnya, kita riset ini rumahnya bagaimana, harganya bakalan naik apa enggak dibanding sama yang lain, gimana, ada rumah sakitnya apa enggak, ada McD-nya apa enggak, ada Gramedia, macam-macam pertimbangannya. Nah, sedangkan di akhirat harusnya kita mikir tuh, wah, anak nih paling kayaknya yang bisa anak kedepankan tuh tahajud. Maka diusahakan, anak nih paling ini sedekah. Terutama orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jangan diantepin begitu aja. Kalau memang banyak rezeki, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan antum untuk sebagai orang yang terdepan dalam menyisihkan sebagian rezeki antum untuk menutupi amalan yang lain. Sehingga kita bersiap. Yang namanya bersiap diri yang paling baik, Rasulullah SAW nggak bilang yang paling banyak. Rasulullah bilang ahsanuhum isti'dadan, yang paling baik persiapannya. Kenapa harus paling baik persiapannya? Kalau di dunia takutnya nggak cukup Pak. Kalau masalah dunia nggak cukup, masih ada besok. Tapi namanya yaumul akhirah, ya kan? Dinamakan hari akhir karena udah nggak ada lagi hari setelahnya. Kalau nggak cukup bagaimana urusannya? Itu yang harus kita pikirin. Kalau nggak cukup, berabe urusannya. Sehingga kita harus pinter-pinter, bukan hanya menyesuaikan amalan kita dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi juga dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki yang nggak banyak ini dengan melaksanakan amalan-amalan yang memang mudah bagi kita, dan afdoliyahnya dan pahalanya kira-kira itulah yang paling the best lah yang bisa kita lakuin, direncanain. Nah, pelajaran yang ketiga juga, bagaimana usahanya iblis dalam menggoda Bani Adam. Kalau misalnya kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menceritakan sumpahnya iblis dalam menyesatkan Bani Adam dengan beberapa redaksi. Yang pertama ada di surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Maka karena engkau telah menyesatkanku wahai Allah, karena kalau kita balik ke beberapa majelis sebelumnya, si iblis ini kan gondoknya bukan main, benar Pak? Dia gondok gitu, dari menjadi hamba yang paling disayangi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tiba-tiba jadi yang paling hina. Kesel dia. Cuman keselnya salah. Kok ente gondoknya sama Allah? Gak boleh. Jadi hati-hati nih dari kita yang kalau misalnya ada sesuatu yang belum tercapai, terus ada rasa gimana-gimana sama Allah, nah itu takutnya mirip-mirip sama si iblis. Hati-hati. Maka si iblis bilang, karena engkau telah menyesatkanku wahai Rabb, maka saya benar-benar akan duduk, dia bilang. Saya bakalan duduk di mana? Di tengah-tengah siratal mustaqim. Makanya nggak jarang Pak, kita itu kalau beramal itu kayaknya susah banget istiqomah. Yang baca Quran baru 10 menit ngantuk. Tahajud nggak bangun. Puasa Senin Kamis udah mau gini, minggu depannya udah bolong lagi. Siratal susah. Hatta orang yang kita mau sholat masbuk, sholat tepat waktu, tiba-tiba ada masbuknya.
Sehari itu tepat waktu terus sulit buat kita. Kenapa? Soalnya syaitan itu duduk di tengah-tengah Shiratal Mustaqim situ ngalangin kita. Ada aja godaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Dan si syaitan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Artinya si syaitan ini kerjanya itu untuk menyesatkan kita full time. Dimana kalau misalnya kita mau berkaca, berapa banyak sih dari kita yang jadi orang soleh full time? Gak banyak Pak. Saya pernah lagi makan gitu sama Ustadz Jafar Soleh. Terus Ana tanya, Ustadz, kok ente gak mau buat website namanya www.ustadzjafarsoleh.com? Maka jawabannya itu benar-benar nyentuh Ana gitu. Dia bilang, Ana kurang sreg kalau pengkultusan itu terhadap perorangan. Gitu. Dia lebih sreg, udah sampaikan apa yang memang ada dalilnya, kemudian gak usah peduli orangnya itu siapa. Apalagi kalau yang dikultuskan, dia bilang gitu, apalagi kalau yang dikultuskan itu seperti Ana, banyak kekurangannya. Orang kita habis dari majelis keluar masjid balik jadi orang biasa kok. Dia bilang, Ana pernah lagi bakar kambing, kebetulan usahanya dia kan akikah tuh. Lagi bakar kambing. Kemudian adzan zuhur, Ana tetap bakar sampai tetangga Ana ngingetin Ustaz sholat. Syuf. Gitu. Artinya kita full time soleh. Ya Allah, berapa jam sih sehari? Sedangkan syaitan full time. Sumpahnya dia, tekadnya dia full time nyesatin kita tiap langkah kita. Dan dari sekian yang kita full time jadi orang soleh, berapa sih amalan kita yang bakalan diterima? Dikit, gak banyak. Sehingga kita harus pintar-pintar dalam mengatur diri kita untuk beramal menuju akhirat. Coba kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Dia bilang, sama, ya wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka la uzayyinanna, aku akan benar-benar menghiasi. Kata-katanya dari si syaitan, si iblis ini dibilang menghiasi. Oleh karena itu godaan syaitan jarang yang kita anggap jelek. Dominannya pasti enak. Dominannya enak walaupun sesaat. Cuma apabila kita digoda pasti bilang enak loh begini-begini, enak loh begitu-begitu. Maka bagaimana ketika Nabi Syith alaihissalam, di mana pertemuan kita minggu lalu, ketika Nabi Syith alaihissalam dan keturunannya Qabil itu sudah pindah ke tempat lain, harusnya kan keturunan Syith itu kan aman, udah nggak ada lagi orang yang sering berbuat kerusakan, udah beda domisili. Ternyata si syaitan nggak berhenti di situ. Dia bilang, kan kampungnya si keturunan Qabil perempuannya cakep-cakep, sedangkan keturunannya si Nabi Adam yang masih ada di sini, yang bersama Nabi Syith alaihissalam, lakinya ganteng-ganteng. Maka dibilang, kenapa enggak pertama-tama saya susupin yang namanya musik. Maka disusupin yang namanya musik. Para ahli sejarah sebut penemunya itu namanya Taubal, tentunya ya ada gendang, ada batu, ya musik-musik zaman primitif. Anda juga nggak tahu bagaimana mereka. Pokoknya di buku sejarah dibilang diketok-ketok ada bunyinya. Setelah itu si syaitan bilang kok ke penduduk kampungnya Nabi Syith, nggak mau cobain ke kampung sebelah.
Bukannya si Nabi Syith alaihissalam nggak mewasiatkan sesuatu kepada penduduk kampungnya, kepada keluarganya, diwasiatin. Jangan ke kampung sebelah, jangan ke keturunannya si Qabil. Itu mereka orang-orang yang suka maksiat, nggak boleh. Dan ketika Adam alaihissalam wafat, sebelum wafatnya dia mewasiatkan kepada Nabi Syith alaihissalam, dibilang bakalan kejadian yang namanya banjir bandang sebagai adab dari Allah. Oleh karena itu alasannya kenapa nggak boleh ke kampung sebelah, bukan hanya gara-gara mereka itu doyan maksiat, enggak, tapi takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir bandang. Terus syaitan bilangnya gimana? Kan di sini menghias-hiasi. Syaitan menggoda bilang, masa jenguk keluarga sendiri nggak boleh? Karena masih saudaraan, masih keluarga. Masa jenguk saudara sendiri nggak boleh sih? Dihias-hiasi, akhirnya pindah, akhirnya ke situ. Datang ke situ, si laki-laki yang ganteng ini ngelihat ada musik, ngelihat perempuannya cantik-cantik. Si syaitan datang ke yang perempuannya cantik-cantik. Kalau ada laki-laki ganteng, coba dibuka auratnya sedikit. Akhirnya dibuka tuh aurat. Sebenarnya kalau kita mau, kok bisa sih ya perempuan membuka aurat? Itu kan sebuah, kalau kita mau telisik, kok bisa ya? Apa bukan bisikan dari syaitan itu untuk membuka aurat? Bukannya malu gitu? Ya enggak? Itu kan bisikan dari syaitan. Akhirnya dibukalah auratnya. Dibuka aurat, terjadi apa yang terjadi, dibilang nggak cocok kalau nggak ada khamar. Ya udah ada perempuan, udah ada laki-laki, sama-sama cakep, ada musik. Ya kalau tanpa khamar kurang cakep. Pakai khamar. Setelah khamar, dia bilang, ya ujung-ujungnya masa nggak ngapa-ngapain? Ya zina. Maka terjadilah perzinahan massal di kampung si keturunan si Qabil ini. Berlangsung sekian waktu sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir bandang tersebut. Banjir bandang yang telah diwasiatkan kepada Nabi Syith alaihissalam. Maka diturunkan banjir bandang, maka seluruh penduduk kampung itu habis. Waliyadzubillah. Sehingga semua dari kita, setiap Bani Adam, maka kalau nasab keturunannya itu nggak ada yang keturunannya si Qabil, nggak ada. Karena keturunan Qabil semua udah meninggal, udah mati. Dalam banjir bandang tersebut, keturunan Qabil yang di situ kampungnya semua udah nggak ada lagi. Sehingga setiap dari kita kalau nasab keturunannya lewat keturunannya si Habil, lewat keturunannya Habil alaihissalam. Dan ini juga memberikan sebuah pelajaran bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan keutamaan bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengadab kita kayak umat-umat sebelumnya di dunia. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab sebuah daerah, itu enggak semuanya bakalan mati. Adab misalnya Gunung Agung yang di Jakarta masih ada. Tsunami di Aceh yang di Jakarta jarang bencana begitu. Padahal maksiat di sini semua. Jadi bahaya-bahaya nih, Pak. Jangan-jangan ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maksiat gudangnya udah pasti di sini. Tapi subhanallah gitu, bencana justru terjadi di daerah lain. Yang intinya adalah umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan dengan tidak akan dihabisin pakai satu adab. Karena setiap umat-umat Rasul sebelumnya apabila melaksanakan maksiat, melaksanakan pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan adab yang mana semuanya bakalan habis. Semuanya, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita itulah kisah akhir dari kaumnya Nabi Syith alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam hidup, ketika umur beliau sekitar 600-an tahun, karena umur beliau kan 1 abad, 600-an tahun lahirlah yang namanya Nabi Idris. Lahir yang namanya Nabi Idris. Dan Nabi Idris itu nama bapaknya Yarid.
Nama bapaknya Yarid. Kalau di literatur barat Jared, Jared. Jadi Jared itu nama orang soleh. Cuma kita belum tahu aja nama Islamnya. Nama Islamnya Yarid. Yarid. Nah, anaknya yaitu Idris alaihissalam. Idris alaihissalam dikatakan nama sebenarnya adalah Hanuh. Makanya kalau di literatur ahlul kitab disebutnya Inoch. Inoch, E-N-O-C-H, Inoch. Beda sama Al-Quran sebutnya Idris, karena biasanya kan mirip-mirip. Adam, Ismail, mirip-mirip. Tapi kalau Idris beda jauh. Di situ Inoch, di sini Idris. Kalau di sana di sana Noah, di sini Nuh. Biasanya mirip-mirip. Karena nama aslinya dia adalah Hanuh. Kalau di literatur mereka Inoch. Kenapa dinamakan Idris? Karena saking banyaknya dia melakukan dirosah. Saking banyak melakukan dirosah. Dirosah itu belajar, baca kitab. Tentunya kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suhuf. Pada zaman itu suhuf. Saking banyaknya melakukan dirosah, maka dinamakan Idris alaihi salam. Nah, Nabi Idris alaihi salam termasuk nabi yang karena memang banyak melakukan dirosah, disebutkan dialah yang pertama kali mulai menulis pakai pena. Karena kita berbicara tentang awal-awal kemanusiaan, Pak. Awal-awal sejarah manusia gitu. Gak kayak sekarang orang-orang menulis merupakan sesuatu yang biasa. Zaman dulu belum ada yang nulis kecuali Nabi Idris alaihissalam. Maka dialah yang mengembangkan tulisan, bagaimana dari bahasa lisan kemudian ke tulisan. Nabi Idris yang mempelopori. Begitu kata para ahli sejarah. Dan juga Nabi Idris alaihissalam dibilang dialah yang pertama kali menunggang kuda. Rada aneh gitu, cuma zaman dulu kan belum ada apa-apa gitu. Kuda belum tahu bisa dinaikin, belum bisa diginiin. Nah, yang ngajarin itu Nabi Idris alaihissalam. Awal kali nunggang kuda. Banyak juga riwayat-riwayat yang bilang pertama kali ke ilmu hitung-hitungan apa segala macam itu Nabi Idris alaihissalam. Cuma riwayatnya perlu ditinjau kembali. Nah, riwayat Nabi Idris kalau kita memang mau meninjau nggak banyak disebutkan, walaupun para ahli sejarah itu nggak banyak. Cuma di dalam Al-Quran Nabi Idris alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua tempat, yaitu yang pertama surat Maryam dan yang kedua surat Al-Anbiya. Surat Maryam yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Itu di surat Maryam. Adapun di surat Al-Anbiya artinya, wahai Muhammad, ceritakanlah tentang Idris alaihissalam. Sesungguhnya dia merupakan orang yang siddiqan nabiyya. Artinya dia jujur, amanah dan dia merupakan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan dia juga diangkat ke tempat yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala bilang wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkif kullum minas sabirin. Jadi Nabi Idris juga disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sabar. Nah, salah satu riwayat yang perlu mungkin kita ceritakan di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bilang wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Para ulama bilang ini ke tempat yang tinggi maksudnya apa? Biasanya kan kita kalau bisa dibilang wah si fulan itu tempatnya tinggi, mungkin kedudukan di dunia segala macam. Maka wa rafa'nahu makanan 'aliyya ini secara letterlek memang tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Idris alaihissalam ke langit. Ada riwayat dari Sahih Muslim, tapi ana sebutkan riwayat dari sahihnya dulu, di mana Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ketika Nabi Idris alaihissalam
sudah mau wafat. Tunggu, balik lagi ke si Jared, si bapaknya Idris alaihissalam, si Yarid. Kenapa dinamakan Yarid? Karena menurut bahasa, kalau nggak salah bahasa Ibrani, itu artinya turun. Artinya turun. Karena saat itu adalah saat di mana para malaikat itu sering turun ke bumi, sering berinteraksi. Sehingga dikatakan pada zamannya Nabi Idris alaihissalam punya teman dekat yaitu malaikat. Makanya dia sering dirosah baca. Dia punya teman dekat malaikat. Maka ketika sudah menjelang wafatnya Idris alaihissalam, si Idris ngobrol sama malaikatnya. Dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya. Coba deh, bisa nggak? Maksudnya dia pengen tahu. Tolong kamu bilang ke malakul maut, kalau saya jangan dicabut. Artinya coba dipanjangin dikit aja. Kenapa dipanjangin dikit? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencariatkan kepada Nabi Idris bahwa setiap kebaikan yang dilaksanakan oleh kaumnya, maka dia bukan hanya mendapatkan kebaikan dari kaumnya tersebut, tapi didobel sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ya satu orang. Kita contohin sedekah, kemudian orang lain mengikuti, ya kita dapat sedekahnya dia, cuma rewardnya itu cuma satu kali. Kalau Nabi Idris alaihissalam didobel. Maka dia bilang ke teman dekat malaikatnya ini, coba dipanjangin dikit aja, biar saya makin banyak pahalanya. Karena makin panjang hidupnya, otomatis pahalanya yang dia dapat itu makin banyak. Maka kata si malaikat temannya ini, ya kamu kan udah tahu juga, kalau masalah begini susah urusannya. Karena itu merupakan sebuah yang udah pasti nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa dimajuin sedikit, nggak bisa ditunda sedikit, namanya kematian itu. Maka kata si malaikat, cuma nggak apa-apa, saya bakalan ikut saya aja ke atas, ke langit. Maka Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan numpang di sayapnya malaikat teman dekatnya ini sampai di langit keempat, ketemu sama malaikat maut. Si malaikat mautnya bilang, loh, kok ada di sini gitu? Harusnya kan saya mencabut nyawa ya pas di bumi dong, pas di dunia. Ini kok ada di langit keempat. Cuma karena memang udah waktunya Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malakul maut, maka dicabutlah nyawanya Nabi Idris alaihissalam oleh malakul maut di langit yang keempat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika dia SAW nyampe ke langit keempat, ketemunya Nabi Idris alaihi assalam. Sehingga itu merupakan kisah Nabi Idris nggak banyak riwayatnya, Pak. Saya juga pengennya panjang gitu, cuma segitu. Maka insyaallah taala pada minggu depan kita sambung ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang mana termasuk dari keturunan Nabi Idris. Dan nggak lama gitu, karena dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bilang antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Cuma kita kadang nggak realize gitu bahwa Nabi Adam alaihissalam itu umurnya 1 abad, dan Nabi Idris alaihissalam itu udah generasi ke-7. Sehingga sekitar mungkin sekitar 200-300 tahun baru muncul Nabi Nuh alaihissalam. Artinya nggak lama. Nggak seperti antara kurun dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, itu kan ratusan tahun lama. Cuma kalau ini nggak terlalu lama. Sehingga insyaallah taala kita coba lanjutkan pada Nabi Nuh alaihissalam
di pertemuan berikutnya. Hada wallahu taala alam. Apabila ada yang sudah waktu, apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi, falyatafadhal. Salam. Salam. Saya ingin kembali ke awal mengenai peristiwa Allah memerintahkan para malaikat dan iblis sujud, semua bersujud kecuali iblis. Yang sampai sekarang saya seperti belum terjawab dari iblis memilih saya kan bukan maksud ya, jadi memilih menolak perintah Allah dengan konsekuensi dia harus neraka. Kenapa enggak dia memilih bertobat gitu? Dan apakah Allah sudah memberi kesempatan pada iblis untuk menyadari kesalahannya memilih bertobat? Jadi pertanyaannya kenapa si iblis nggak mau tobat gitu? Dan kenapa nggak mau sujud aja gitu? Dan apakah Allah sudah memberi kesempatan iblis bertobat gitu? Nah, dari majelis kita yang pertama, Pak, karena Bapak ikut dari yang pertama, kan kita udah jelaskan bahwa iblis, laknatullah, awalnya itu adalah hamba yang soleh, disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah malaikat, bahkan dijadiin raja di langit dunia. Bahkan dijadikan pemimpin ketika untuk menumpas gerombolan jin yang sudah ada di dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa saya akan menjadikan di bumi ini khalifah, pengganti bangsa jin yang udah diperangi sama si iblis ini. Maka si iblis bilang, ya khalifahnya itu bakalan ana. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari ras yang bisa dalam tanda kutip dikatakan lebih di bawah daripada jin, karena jin itu terbuat dari api sedangkan manusia terbuat dari tanah, dan belum ada track record apa-apa karena jin udah melakukan ketaatan selama ribuan tahun, sedangkan Nabi Adam alaihissalam belum apa-apa kok udah jadi khalifah aja. Akhirnya timbullah kiber. Orang kalau udah kiber, Pak, kiber dikit aja tobatnya susah. Tapi gimana kalau kibernya itu paling besar yang pernah ada? Maka memang pilihannya dia. Karena orang kiber itu pasti merasa benar, merasa bangga sendiri, udah benar deh pokoknya. Ya orang saya diciptain dari api, wa khalaqtahu min tin, dan si Adam diciptain dari tanah. Kenapa harus saya yang sujud? Allah bilang, ya udah kalau gitu kamu sesat dan saya usir dari langit. Ya sesat deh, diusir deh. Gitu. Jadi memang udah pilihannya dia. Dan pilihannya dia cuman kalau memang saya harus diusir, saya minta satu. Fa'amdirni ila yaumi yub'atsun. Tolong jangan matikan saya sampai nanti hari kiamat. Mau ngapain? Ya mau tadi, mau nyesatin kita, Pak, full time. Begitu. Jadi memang udah pilihannya dia. Beda sama Nabi Adam alaihissalam, yang mana setelah makan buah tersebut kemudian sadar dan langsung tobat. Begitu. Oleh karena itu kembali ke yang pertama, bagaimana ketika kewajiban mulai ditinggalkan itu jauh lebih menyesatkan dan jauh lebih berbahaya. Wallahu taala alam bisayyi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa khairu da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.